لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Para ikhwah sekalian rahimakumullah dan akhwat rahimakunallah. Insyaallah kita melanjutkan pengkajian kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dengan referensi syarah terhadapnya dari kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Utsaimin rahimahullah. Bab yang kita bahas pada pagi hari ini, bab ma jaa fil iqsami 'ala Allah. Bab ma jaa fil iqsami 'ala Allah, yaitu bab dalil-dalil tentang bersumpah atas nama Allah. Dan tema ini sangat relevan dengan kenyataan di media sosial. Untuk zaman makin kekinian, maka makin banyak kesuraman, keburukan dan pelanggaran dalam berkata-kata dan berkomentar di media sosial. Memang mungkin bukan bersumpah atas nama Allahnya, tetapi mengatakan sesuatu negatif tentang person, tentang orang, yang seolah-olah Allah menutup rahmat bagi orang yang dikomentari. Dan ini kerap terjadi di media sosial. Ribuan, mungkin jutaan orang berkomentar tentang kasus fulan, fulana, begini begitu, kemudian mereka seolah-olah mengkreasi takdir untuk orang yang dikomentari. Memang ini bukan bersumpah atas nama Allah. Tapi kalau kita melihat hadis yang disitir oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di bab ini, yaitu tentang bagaimana seorang ahli ibadah yang mengucapkan kalimat yang seolah menutup takdir baik untuk orang yang ahli maksiat, dia tampak ahli maksiat, seolah-olah Allah tidak akan mengampuni ahli maksiat ini. Maka ini selaras atau serupa dengan bagaimana bermunculan ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu kalimat-kalimat di media sosial tentang kasus yang terjadi, perceraian orang, narapidana, narkoba, kasus politik, bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak bermasalah atau tidak punya salah, maka kemudian dikomentari oleh netizen. Maka kita mulai dari pembahasan al-iqsam 'ala Allah dulu, yang mana al-iqsam 'ala Allah, yang maksudnya adalah dia adalah bersumpah atas Allah bahwa Allah Ta'ala akan melakukan sesuatu, atau bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan melakukan sesuatu. Ya. Wallahi Allah bakal giniin ente, atau wallahi Allah tidak akan melakukan ini pada ente misalnya. Maka ini dengan mengatakan demi Allah, ya, ini merupakan al-iqsam, yaitu bersumpah. Cuma masalahnya bersumpah itu kadangkala itu boleh, bahkan bisa jadi dianjurkan, tetapi ini masalahnya
di beberapa model sumpah kontennya itu seolah-olah dia menekan Allah dan maksa Allah Ta'ala untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada fulan atau fulana. Jadi al-iqsam ala Allah, yaitu seseorang bersumpah atas nama Allah bahwa Allah akan melakukan atau tidak akan melakukan sesuatu. Dan kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid mengatakan wal qasamu 'ala Allah yanqasimu ila aqsam. Bersumpah atas nama Allah itu terbagi menjadi beberapa macam. Di sini sebutkan ada 3 macam. Disebutkan ada 3 macam. Anda sebutkan globalnya dulu, nanti kita rinci insyaallah. Yang pertama al-awwal an yuqsima bima akhbarallahu bihi wa rasuluhu min nafyin aw itsbat. Yang pertama, bersumpah berdasarkan berita yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan atau nafikan. Bersumpah berdasarkan berita yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan atau nafikan. Ya, jadi ya, ini globalnya dulu, nanti insyaallah akan kita lanjut dengan penjelasan lebih dalam. Ya. Kemudian yang kedua, tsani, kata beliau, tsani an yuqsima ala rabbih liquwwati rajaihi wa husni dhanni bi rabbih. Bersumpah atas nama Allah karena kuatnya harapan dan husnudzannya pada Allah. Bersumpah atas nama Allah karena kuatnya harapan dan husnudzan pada Allah. Ini nomor kedua, jenis model kedua dari sumpah atas nama Allah. Yang kedua, bersumpah atas nama Allah karena kuatir raja, yaitu kuat harapan pada Allah atau husnudzan pada Allah. Kemudian yang ketiga, al-qismu tsalits an yakuna al-hamilu lahu huwa al-i'jabu bin nafs wa tahajjara fadlallah wa su'adh dhann wa tahajjara fadlullahi azza wa jalla wa tahajjara fadlullahi azza wa jalla wa su'adh dhann bihi ta'ala. Bersumpah atas nama Allah karena ujub, mengunci karunia Allah dan buruk sangka pada Allah. Ini nomor 3. Bersumpah atas nama Allah karena ujub, kagum apa dirinya sendiri, mengunci karunia Allah atau buruk sangka kepada Allah. Ini yang nomor 3, ini yang muskilah, yang bermasalah nanti. Insyaallah kita rinci ya. Tapi kita mulai dari yang pertama dulu ya ikhwah. Yang pertama dikatakan yaitu an yuqsima bima akhbarallahu bihi wa rasuluhu min nafin aw itsbat. Bersumpah berdasarkan berita yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan atau nafikan. Ini enggak masalah. Justru ini menunjukkan keyakinannya kepada apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Misalnya dia mengatakan, demi Allah, Allah Ta'ala akan memberikan mandat untuk Rasulullah SAW untuk memberi syafaat di hari kiamat. Maka ini thabit, ini jelas ya, syafaat yang muthbatah, syafaat yang memang akan ada pada Rasulullah SAW, diberikan mandat dan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat. Kemudian juga misal kita katakan, demi Allah, Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan masih berdosa syirik atau berbuat syirik akbar. Maka ini jelas dia mati dalam keadaan belum taubat dari syirik besarnya, maka Allah tidak mengampuni dosa syiriknya. Maka ini secara umum ini sesuai, tidak masalah. Ya, secara umum sesuai, tidak masalah. Tapi global bukan mentayin seseorang yang memang kita belum tahu secara gaib ya masa depannya. Seperti misalnya seseorang kita lihat berbuat syirik. Ya, imma dia jahil, imma dia alim, al-muhim. Dia berbuat syirik. Kemudian kita katakan inilah calon penghuni neraka. Wallahi ini calon penghuni neraka. Ini enggak boleh seperti itu. Kecuali ada wahyu buat kita.
yang menunjukkan dia memang penghuni neraka. Apa bedanya dengan yang tadi? Bedanya kita tadi katakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan masih belum taubat dari syirik akbar. Kok ini mujmal global dan ini ada kaidahnya secara syar'i dan ada dalilnya. Tapi kalau secara muayyan langsung ke person tertentu secara spesifik dan dia masih hidup dan dia masih ada kesempatan mungkin untuk taubat dan kita nggak tahu keesokan harinya mungkin dia taubat atau bahkan masuk Islam misalnya, maka kita nggak bisa langsung mengatakan wallahi dia adalah penghuni neraka kelak. Nggak bisa ngomong kayak gitu, kecuali kalau memang ada wahyu turun pada kita dan itu nggak mungkin, impossible. Ya maka ini sama dengan memvonis akhirat seseorang secara muayyan, secara spesifik, dan itu nggak boleh. Dan juga menutup rahmat Allah. Itu nanti balik ke yang ketiga nanti insyaallah. Baik, itu yang pertama ya, bersumpah berdasarkan apa yang Allah Ta'ala wartakan di Al-Quran dan juga Rasulullah SAW khabarkan di sunnah dari sesuatu yang ditetapkan atau yang dinafikan, maka kita bersumpah atas nama Allah Ta'ala dengan konten yang ada di Al-Quran atau di As-Sunnah, maka itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, yaitu dikatakan an yuqsima ala rabbih liquwati rajaihi wa husni dhanni bi rabbih. Bersumpah atas nama Allah Ta'ala karena kuatnya harapan dia dan bagusnya persangkaan dia kepada Allah. Maka dikatakan di sini, فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما. Nabi mengikrarkan atau mengakui hal ini dalam kisah Ar-Rubai' bin An-Nadhr, bibinya Anas bin Malik radhiyallahu anha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Ar-Rubai' itu bibinya. Ketika gigi seri seorang budak perempuan kalangan Ansar itu patah karena perbuatan Ar-Rubai' ini, maka mereka pun mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memutuskan qisas karena telah terjadi pencederaan secara sengaja, maka qisas. Kemudian mereka menawarkan perdamaian, tetapi pihak korban menolak. Jadi pihak pelaku atau keluarga pelaku menawarkan gimana kalau kita damai aja, mungkin bisa dibayar dengan sesuatu, ya tidak diqisas. Namun pihak korban tidak terima, menolak, harus diqisas. Maka Anas bin An-Nadhr maka di sini berkata, apakah gigi seri Ar-Rubai' akan dipatahkan? Demi Allah wahai Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ingat, demi Allah wahai Rasulullah, bukan demi Allah ya Rasul, bukan demi Allah demi Rasulullah, bukan, itu enggak boleh. Wallahi ya Rasulullah gitu, wallahi ya Rasulullah, itu boleh ketika di masa hidupnya Nabi SAW. Demi Allah wahai Rasulullah, karena disumpah atas nama Allah bukan atas nama Rasulullah. Ya, kalau kadang kita sekarang demi apa? Demi Allah, demi Rasulullah, khata, ini enggak boleh. Ya, maka kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau berbuat syirik. Ya, maka ada juga kadang lafal-lafal atau lagu-lagu yang bertebaran di jalanan biasanya. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Ini banyak di mana-mana. Bahkan di masjid-masjid sebelum maghrib mungkin dibuat qasidahan atau nyanyian atau mungkin wiritan, zikiran. Coba kita tafsir Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Ya, kalau kita diamkan begitu aja enggak masalah karena enggak paham. Coba tafsirin. Allah Allah itu apa maksudnya? Itu adalah nida, yaitu seruan. Allah Allah maksudnya ya Allah ya Allah. Wahai Allah wahai Allah, aghithna ya Rasulullah. Tolonglah kami wahai Rasulullah. Gimana? Paham enggak di sini? Ada enggak sesuatu yang janggal di sini? Sebenarnya wahai yang mengucapkan, antum itu minta tolong sama Allah atau sama Rasulullah?
Ya, kita minta tolong sama Allah wajib gitu kan. Enggak, di sini kalimat dari kalimat ini. Terlepas dari orang-orang awam nyanyiin kalimat ini tuh mereka enggak ngerti dan akan isi kontennya itu sebenarnya bermuskilah, bermasalah. Allah Allah aghithna ya Rasulullah, subhanallah. Aghithna ya Rasulullah. Bahkan dalam lirik tersebut Allah Allah ada sedikit jeda. Giliran aghithna ya Rasulullah langsung. Berarti ini menunjukkan apa? Mintanya sama siapa? Rasulullah. Aghithna ya Rasulullah. Aghithna ya Rasulullah. Aghatha yughithu artinya apa? Menolong, minta pertolongan. Tolong kami wahai ya Rasulullah. Tolong kami wahai Rasulullah. Nah, mereka yang menyanyikan itu menganggap ini wirid zikir. Dari mana ini buatan homemade, buatan manusia ini kalimat-kalimat seperti ini enggak ada dalam hadis Nabi atau Al-Qur'an. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Aghithna ya Rasulullah yaitu tolonglah kami wahai Rasulullah. Oke, ini ada masalah yaitu minta tolong kepada yang sudah mati dan Rasulullah Ta'ala telah wafat alaihi salatu wassalam, maka tidak layak untuk kita minta pertolongan padanya saat beliau sudah wafat. Juga di selawat lainnya, misalnya di selawat lainnya anta ghauthuna jami'a ya mujammal lattiba'i. Pernah dengar itu? Enggak pernah dengar? Ini barusan dengar. Anta ghauthuna jami'a ya mujammal lattiba'i. Pernah dengar? Masa harus anda nyanyiin baru antum ingat? Anta ghauthuna jami'a. Ini kepada siapa? Anta, engkau adalah ghauthuna, penolong kami seluruhnya. Ya mujammal lattiba'i, wahai pihak yang diindahkan tabiatnya. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi SAW, engkau adalah penolong kami semua. Taib. Ini kalau misal maksudnya adalah minta di dunia kepada Rasulullah SAW, maka ini kesyirikan. Lalu kemudian mereka akan beralasan, oh kami mintanya enggak ke Rasul, yang kami minta bukan apa-apa, kami minta syafaat nanti. Antum minta syafaat nanti di hari kiamat pada Rasulullah SAW. Ketika face to face atau memang langsung ketemu atau gimana. Kalau sekarang bukan masanya kita meminta syafaat pada Rasulullah yang telah wafat di alam dunia itu, kita munqati', terputus antara alam dunia dengan alam kubur, barzakh. Enggak nyambung. Dan tidak bisa dikiaskan dengan salawat yang memang nyambung ke Rasulullah SAW. Karena itu ada dalil. Sementara kalau kita minta syafaat sekarang, Rasulullah telah wafat, itu butuh dalil spesifik lagi. Dan tidak ada dalil spesifik untuk itu. Tapi di akhirat, iya, kita minta syafaat pada Rasulullah SAW karena memang ada dalilnya. Rasulullah SAW memberikan syafaat pada hari itu. Taib. Jadi lafal-lafal seperti ini banyak diucapkan oleh kaum muslimin. Mereka enggak ngerti arti dari konten tersebut. Apalagi konten kreator. Mereka hanya ngertinya adalah regulasi meta AI dan juga duit dan cuan dan seterusnya. Enggak ngerti bahwasanya ini ada sesuatu yang harus dikoreksi. Kembali kita di ikhwah. Maka demi Allah wahai Rasulullah, gigi seri Ar-Rubai' tidak akan dipatahkan. Di sini Anas tidak bermaksud untuk menolak hukum syariat, bukan. Hanya menunjukkan tekadnya untuk menempuh segala cara yang halal agar tidak terjadi pematahan gigi itu. Maka Nabi SAW tetap berkata, ya Anas, Kitabullah, wahai Anas, kitab Allah telah menetapkan qisas. Maka Anas mengulang lagi, wallahi, demi Allah, la tuksaru thaniyat Ar-Rubai', gigi seri Ar-Rubai' tidak dipatahkan. Ya. Akhirnya Allah Ta'ala kemudian melunakkan qalbu pihak korban. Akhirnya pihak korban memaafkan. Tuh. Ya, maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Yang maknanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang kalau bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah Taala mengabulkannya. Ya. Dan dalam hadis, dalam redaksi lain, ya di sini dalam redaksi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa banyak orang yang
kusut rambutnya, berdebu, diusir dari pintu-pintu, maksudnya tidak dianggap oleh orang-orang. Namun orang yang dihinakan ini oleh banyak manusia, kalau dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan mengabulkan sumpahnya itu. Sumpah yang dimaksud di sini adalah yaitu mengucapkan kalimat atas nama Allah Ta'ala, bersumpah atas nama Allah Ta'ala dengan konten positif. Saking kuatnya harapan dia kepada Allah, saking kuatnya harapan dia kepada Allah dan husnudzonnya pada Allah. Ya begitu. Ya. Misal ya, antum misal kehilangan sesuatu. Kemudian sekeluarga mencari sesuatu yang kehilangan tersebut sampai mereka putus asa, namun antum bilang kepada mereka, wallahi insyaallah Allahi akan ketemu. Wallahi Allah akan buat kita ketemu akan hal itu. Nah, ini husnul raja, husnudzon atau quwwatur raja, kuatnya harapan dan husnudzon pada Allah. Maka ini boleh dalam konteks yang wajar, bukan dalam konteks yang maksiat, dalam konteks yang positif. Maka ini boleh. Ya, misalnya juga melihat anak-anak zaman sekarang banyak yang menyimpang, misal saja, semoga tidak, banyak yang tidak benar, omongannya enggak benar, ucapannya kacau dan ngomong jorok dan seterusnya. Kemudian kita khawatir, diskusi sama istri misalnya, khawatir anak-anak kita berlaku hal yang sama. Namun kita tutup kekhawatiran itu dengan keyakinan pada Allah dan husnudzon pada Allah. Wallahi anak kita akan baik-baik, akan Allah perbaiki. Wallahi anak kita akan Allah perbaiki. Nah, ini boleh seperti itu. Jadi mengatasnamakan Allah. Baik antum dengan wallahi dalam konteks positif dan harapan tinggi pada Allah, atau dengan lafal insyaallah. Itu semua oke, enggak masalah. Ya, jadi boleh. Ya, tapi dalam konteks positif yang tidak ada negatif di dalamnya. Ya, dalam konteks positif, ya. Adapun dikabulkan atau tidak, maka itu kembali ke keputusan Allah, yang bisa jadi Allah Ta'ala memutuskan berdasarkan seberapa yakin kita atau seberapa soleh kita. Gitu loh, seberapa yakin kita atau seberapa soleh kita. Taib, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini yang menjadi topik utama sebenarnya, yaitu yang ketiga, bersumpah atas nama Allah Ta'ala dengan faktor beberapa hal. Satu, ujub, kagum pada dirinya, kagum pada skill dirinya, kagum pada ibadahnya sendiri, kagum pada kemahiran bacaan Al-Qur'annya, kagum pada kejeniusan dirinya, kagum pada keilmuannya, kagum pada hafalannya terhadap ayat, hadis atau matan. Lalu dia bersumpah atas nama Allah Ta'ala karena ketertakjuban pada diri sendiri, itu satu. Atau yang kedua, dia bersumpah atas nama Allah dengan mengunci rahmat Allah, mengunci karunia Allah Ta'ala. Dia menutup karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu yang kedua. Dua hal yang berbeda. Beda ini, yang B sama yang A beda. Yang A tadi apa? 3A, bersumpah atas nama Allah dengan faktor atau dasar kagum akan diri sendiri, entah skillnya, ilmunya, hafalannya, kehebatannya, atau apapun yang ada pada dirinya. Ya, kemudian bisa dirinya, bisa keluarganya, bisa kaumnya, bisa jemaahnya gitu loh. Pokoknya dia dari pihak pertama gitu. Tapi yang B, bersumpah atas nama Allah Ta'ala dengan mengunci rahmat Allah, mengunci rahmat Allah pada seseorang, mengunci karunia Allah pada seseorang. Nanti kita jelaskan. Dan yang ketiga, bersumpah, yang C, bersumpah 3C, bersumpah atas nama Allah dengan buruk sangka pada Allah Azza wa Jalla. Ini semua haram. Dengan buruk sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua haram. Yang pertama, bersumpah atas nama Allah dengan dasar kagum pada diri sendiri atau keluarga sendiri atau kaum sendiri atau jemaah sendiri. Kemudian
bersumpah atas nama Allah dengan mengunci karunia atau rahmat Allah pada seseorang. Dan yang ketiga, bersumpah atas nama Allah Ta'ala dengan suudzon pada Allah Azza wa Jalla. Maka ini haram. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa huwa washik bi an yahbitallahu amal hadzal muqsim. Ini sangat dekat untuk membuat Allah Ta'ala menggugurkan amal si pelaku, yaitu amal orang yang bersumpah ini bisa gugur gara-gara hal-hal seperti ini. Dan ini jenis yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini, yaitu ada orang dari Bani Israel yang tadinya alim, abid, yaitu ahli ibadah. Dia bilang, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dari kalimat ini A, B, C itu terkumpul. Dari kalimat demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, A, B, C terkumpul semua. Terkumpul semua. Karena seorang yang ahli ibadah, dia melihat ahli maksiat dan dia mungkin kesal dengan maksiatnya atau hal-hal lain, tapi dengan kalimat wallahi la yaghfirullah li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan itu. Maka ini terkumpul 3 hal pada dirinya. Faktornya, pertama, dia ujub sama ibadahnya sehingga dia mendiskreditkan total ahli maksiat ini dari rahmat Allah. Itu pertama, ujub. Yang kedua, dia memblokir probabilitas rahmat Allah pada ahli maksiat yang masih hidup ini. Dia memblokir seolah-olah orang ini gak bakal dapat rahmat Allah, gak ada karunia Allah buat dia. Itu yang kedua. Ketiga, suudzon pada Allah. Suudzon pada Allah yaitu apa? Dia berburuk sangka seolah-olah Allah itu gak punya rahmat buat orang ini, seolah-olah Allah itu zalim pada orang ini, seolah-olah Allah itu tidak bersikap fair pada ahli maksiat ini. Sehingga kita kan gak tahu secara komplit kehidupan seseorang walaupun dia ahli maksiat. Apalagi zahirnya muslim. Apalagi zahirnya muslim. Mungkin dia ahli maksiat. Dia memang hidupnya seperti itu. Tapi sebagai seorang yang kita bersikap wara' dan juga hati-hati dalam vonis, tentu kita pertama tidak boleh ujub pada apa yang ada pada kita sekarang. Itu dulu. Kita bersyukur dan tidak ujub. Bedakan antara syukur dengan ujub. 2 hal yang beda. Ya, ujub itu ada kesombongan, ada merasa diri memiliki porsi lebih di sisi Allah dibandingkan lainnya. Ada merasa bahwasanya orang lain tidak akan mendapatkan porsi seperti dia. Dan orang lain itu tidak berhak mendapatkan porsi seperti dia gitu. Oke, ini ada sisi ujub, takabur, sombong, ya songong kalau bahasa ya. Dan kemudian juga yaitu menutup probabilitas atau kemungkinan adanya rahmat Allah Ta'ala pada orang yang zahirnya mungkin ahli maksiat. Karena ini nggak boleh, karena boleh jadi orang ini di balik layar dia mungkin punya beberapa amalan saleh. Lebih-lebih maksiatnya itu nggak ada kaitannya dengan kesyirikan. Dia pure murni maksiat antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada kaitan dengan kesyirikan. Murni melanggar larangan dalam masalah mungkin muamalah atau perilaku atau akhlak dan seterusnya, yang tidak ada kaitan awal dengan kesyirikan atau tauhid. Maka probabilitas ampunan Allah itu masih mungkin pada dia, apalagi masih hidup. Orang yang berbuat syirik aja ketika masih hidup nih, masih hidup dia sekarang, masih nafas, itu aja masih ada kemungkinan besok taubat. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Betapa adanya orang-orang yang menentang Islam. Lihat beberapa para penentang Islam di Belanda misalnya, ada yang masuk Islam padahal dulunya memproklamirkan perangan dia atas pada Islam. Ada yang masuk Islam. Bukankah Umar bin Al-Khattab sebelum masuk Islam, beliau radhiyallahu anhu dulunya adalah yang menentang Rasulullah SAW?
Bahkan sampai level berani untuk sampai mungkin menghabisi Rasulullah SAW. Bukanlah Khalid bin Al-Walid dulunya panglima perang yang berhasil menghancurkan barisan kaum muslimin di perang Uhud. Ternyata yang dulunya killer, maka Allah Ta'ala bisa lembutkan hatinya di hari kemudian. Yang kalau misalnya mungkin kita saksikan langsung bagaimana ketegasan Khalid bin Al-Walid dan bagaimana sisi tingginya emosi Umar bin Khattab ketika itu, mungkin kita akan melihat ini orang kayak gini mah impossible buat masuk Islam. Tapi kan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak akan masuk Islam. Gak ada dalil itu. Beda dengan Abi Lahab dan istrinya. Tabbat yada Abi Lahab wa Hab, maka udah ya ini pasti mati dalam kekufuran kalau ini mah. Karena dalil-dalil spesifik langsung. Tapi kalau untuk yang lain yang tidak dalilnya maka netral. Dia bisa tetap kafir dan dia bisa masuk Islam. Dan semua orang yang sekarang ada yang masih hidup, posibilitas masuk Islam ada. Ya, sekalipun tingkah mereka kayak gimana, tapi posibilitas itu masih ada kalau Allah Ta'ala kasih hidayah bisa. Maka nggak bisa kemudian kita katakan pada mereka, wallah orang kayak gini nih nggak bakal taubat. Allah orang kayak gini nggak bakal masuk Islam. Allah nggak bisa. Taib. Penting jemaah sekalian untuk kita menyeimbangkan ilmu-ilmu dunia yang memang ada pentingnya juga dengan vonis-vonis dalam ilmu-ilmu dunia ini. Kita imbangi dengan keilmuan syar'i. Kita imbangi dengan keilmuan syar'i, dengan akidah yang benar, dengan tauhid yang lurus. Gimana? Anak kasih contoh begini, Ikhwan. Sebagaimana physical illness itu ada yang secara medis possible sembuh dan ada yang secara medis impossible untuk sembuh, tidak mungkin sembuh. Ada vonis ya, ada kayak gitu. Penyakit fisik itu ada yang umumnya mungkin sembuh. Tapi ada yang kata dokter, oh ini nggak mungkin sembuh. Oke? Begitu juga dengan mental illness atau penyakit psikis. Ada mental illness yang mungkin sembuh baik cepat atau dengan terapi, dan ada yang psikiater katakan tidak mungkin sembuh yang kayak gini. Itu ada semua. Oke? Itu semua daftarnya ada, kasusnya ada, dan itu semua adalah vonis-vonis medical, vonis-vonis medis yang memang yaitu di keilmuan mereka. Itu di keilmuan mereka. Ya. Contoh misalnya penyakit apapun itu, saya bukan ahlinya, tapi apapun itu. Ini ilmu dunia, ilmu medis untuk fisik dan ilmu psikiatris untuk masalah mental, gangguan kejiwaan, ODGJ dan semisalnya. Ini semua ilmu dunia. Kadangkala dokter atau psikiater mengatakan, waduh, maaf ini yang seperti ini memang tidak bisa disembuhkan. Bolehkah berbicara seperti ini? Boleh dalam koridor keilmuannya dia. Ya, tapi kita sebagai ahli tauhid, ilmu syar'i kita ini menyeimbangkan. Ya, dalam keilmuan duniawi ini silahkan katakan apa yang sesuai kaidah keilmuan Anda. Tapi dalam keilmuan Allah Azza wa Jalla, selama ini tidak ada dalil yang tidak memungkinkannya, maka kita bisa katakan kalau Allah Ta'ala kehendaki bisa sembuh insyaallah. Gimana, paham gak jemaah? Ya, selama tidak ada dalil yang menafikannya gak ada, maka bisa insyaallah. Ya, bisa insyaallah. Ya. Tapi kan kata dokter ini nggak mungkin. Iya, itu keilmuan dokternya. Tapi Allah Ta'ala lebih kuasa daripada keilmuan itu. Maka boleh kita katakan itu. Boleh. Ya, bahkan hendaknya kita katakan itu untuk memotivasi atau memberikan optimisme yang Nabi SAW mengatakan, wa yu'jibuni al-fa'l, kata Nabi SAW. Wa yu'jibuni al-fa'l. Al-fa'l itu apa? Al-fa'l itu disukai oleh Rasulullah SAW. Al-fa'l kita beliau kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah di sini bisa bermakna yaitu
kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang baik. Kalau misalnya dalam kasus mental illness misalnya, gangguan mental, ODGJ, atau orang yang berkasus apalah, apa jenis gangguan mentalnya disebutkan. Kemudian kata psikiater, ini tidak bisa disembuhkan, namun bisa sedikit diminimalisir. Oke, itu bahasanya biasa kayak gitu misalnya, untuk memotivasi ya. Kalimat tidak bisa disembuhkan ini hendaknya kita taruh pada tempatnya saja, yaitu apa? Di keilmuan psikologi, udah itu aja. Tapi di kuasa Allah Azza wa Jalla bukan tidak mungkin bisa sembuh, bukan tidak mungkin bisa sembuh, bahkan lebih afdol daripada sebelumnya, bukan tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin, ya. Maka ini boleh seperti ini, dan sebaiknya kita sebagai ahli tauhid kita yakin pada Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Ta'ala Maha memberikan rahmat. Itu, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya nih jemaah-jemaah yang sudah berusia misalnya, aduh tata udah berusia kayak gini, mana mungkin, ya udahlah, udah kayak gini, udah tinggal ibadah aja nggak bakal sembuh gitu. Emang udah tua ya. Ya memang secara keilmuan medis, ya iya kalimat itu pada tempatnya. Tapi hendaknya kita juga jangan ngomong, ya udahlah Pak, kayak gini mah emang nggak mungkin sembuh, tinggal nunggu mati aja Pak gitu. Karena mungkin kita ngomong gitu. Mereka kita mesti, Pak nggak ada yang mungkin bagi Allah. Allah yang memberi penyakit dan Allah yang menghilangkannya, kan gitu. Ya. Nah, kalau kita seorang dokter, boleh nggak kita mengatakan itu? Kalau dokter ini ahli tauhid, oh itu bonus banget itu. Alhamdulillah. Dia mengatakan di keilmuannya, tapi sebagai ahli tauhid dia mendakwahkan tauhid, dia juga mengatakan hal ini. Begini Pak, secara medis kita katakan ini penyakit akan permanen. Tapi Allah Ta'ala itu maha kuasa, karena Allah yang beri penyakit, Allah pula yang mencabutnya. Maka memang saya katakan ini penyakit permanen, tapi Allah maha kuasa. Bapak husnuzon aja sama Allah, itu lebih afdol. Iya. Apakah itu melanggar kode etik dalam kedokteran? Wallahu alam. Tetapi itu justru hal yang sangat dianjurkan, dan itu merupakan dakwah. Itu merupakan dakwah, ya. Ya begitu jemaah sekalian. Tapi itu dalam keilmuan. Nah, oke, taib. Ada juga itu yang tentang gangguan mental, penyakit mental dan semisalnya. Ada juga misal gangguan mental itu tidak semuanya berdosa, bahkan kebanyakan, akan sebagian memang nggak ada dosa sama sekali, karena orang gangguan mental kerap kali bukan dirinya sebagai pencetusnya, mungkin keadaan, tragedi, trauma dan seterusnya dari orang lain, dari pasangannya, dari anaknya, dari orang tuanya, itu beda-beda kasus. Namun ada penyakit mental juga, termasuk penyakit dalam ya, semacam misal orientasi seksual yang menyimpang misalnya. Orientasi seksual yang menyimpang, apapun itu. Baik menyimpang di sini sebenarnya straight itu yaitu kelawan jenis, namun mungkin berlebih ya. Atau dengan cara kekerasan. Ya, ada seperti itu. Atau tidak straight, nyimpang. Ah, gitu. Nah, di sini ini semua termasuk bagian dari gangguan mental. Kadang sebagian orang yang emosional itu mengatakan begini kepada orang yang mungkin ada gangguan dalam masalah psikologisnya, tentang orientasi seksualnya yang salah dan semisalnya. Kita kadang bilang, orang kayak gitu mah nggak bakal sembuh. Nah, ini nggak boleh ngomong kayak gini. Ini nggak boleh ngomong seperti ini. Ya, walaupun mungkin sebagian psikiater bilang gangguan seperti ini memang permanen Pak, susah hampir mustahil sembuhnya. Tapi tetap, karena ini kaitannya dengan maksiat, kita katakan selama Anda bukan iblis, maka Anda masih mungkin untuk taubat, masih mungkin untuk membaik, gitu loh. Kalau iblis emang nggak bakal, dia emang udah mempatenkan dirinya sampai hari akhir nanti. Selama ini orang bukan iblis, ya, dan memang nggak bakal jadi iblis, ya, masih mungkin untuk bertaubat,
masih mungkin untuk lepas dari kelainan ini. Begitu jemaah. Ada beberapa jemaah yang bukan di masjid hijau, di masjid biru, ya. Ada beberapa jemaah di suatu ya pokoknya kajian lah gitu. Ada yang memang orientasi seksualnya menyimpang, tidak strict, tidak kelawan jenis, dan ya seperti itulah ya. Nah, kemudian ada beberapa korbannya, atau mungkin di pesantren dan semisalnya. Ya mungkin dulunya korban, kemudian sisi traumatiknya kemudian malah membuat dia menjadi pelaku ke depannya. Nauzubillah min dzalik. Lalu jangan dulu Pak Rosadi, belum jam 7. Nanti jam 7 baru angkat suara. Nah, kemudian tuh kan saya lupa saya mana tadi ceritanya. Bukan hiper. Korban jadi pelaku kemudian. Dan ketika menjadi fa'il, menjadi subjek perbuatan, menjadi pelaku, dia pun punya banyak korban. Bahkan lebih dahsyat lagi dibandingkan pelaku dulunya gitu. Kadang ketika kita mendengar cerita seperti ini, kita mengatakan, wah orang kayak gini mah susah. Ya nggak bisa kita. Ini orang kayak gini taubatnya kapan? Nggak bakal taubat gini, nggak boleh ngomong kayak gitu. Apalagi bilang sampai nggak orang kayak gini nggak bakal taubat. Ini nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu udah sampai masalah syariat ini udah. Bukan masalah psikologis lagi ini, masalah syariat. Ketika kita bilang orang kayak gitu mah nggak bakal taubat, itu nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena taubat itu kaitannya dengan hidayah syar'iyah, hidayah taufik. Nggak boleh kalau ngomong kayak gitu. Ya. Nggak boleh kita membuat atau mengirim atau kita mencetuskan keputusasaan pada orang lain dari keterpurukan kasusnya itu, nggak boleh. Ya, melainkan kita motivasikan orang-orang seperti ini, walaupun secara psikiater atau psikologis mungkin ini terlalu parah, akut, permanen atau gimana lah kata mereka, tapi karena ini kaitannya dengan maksiat dan orang ini bukan iblis yang divonis sampai akhir zaman akan terus begitu. Ini orang bukan seperti itu. Maka dia apa? Maka dia harus taubat. Maka kita motivasikan untuk taubat dan kita kata antum bisa. Antum bisa. Kalau bilang aduh, enggak bisa, enggak, antum bisa. Semua kasus penyimpangan, pelanggaran yang kaitannya dengan maksiat secara syar'i, maka semua manusia punya hak yang sama untuk taubat. Kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, apapun itu. Ada sebagian orang misalnya dia pecinta musik. Kalau cuman mungkin pop itu umum lah ya genrenya. Tapi ini sampai level metal. Rambutnya panjang. Sampai kalau di belakang kayak perempuan, pas di depan kelihatan berengosan laki-laki. Itu metal banget. Bajunya kaosnya kaos metal, gaya metal, piercing sana sini. Memang atau ada yang lebih parah, yang punk itu, ya, ininya apa lubang apa, nanti apa hidung apa ini kupingnya, ini kuping apa hidung gitu kan, nah itu pakai sampai ada lubangnya, bahkan bolong di sini lah kalau kita bilang. Oke, ini orang. Ini menyimpang ini orang. Maksiat bukan ini maksiat. Tapi boleh nggak kita katakan selagi dia masih hidup orang kayak antum mah nggak bakal taubat? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Orang kayak antum mah ya udahlah, Allah nggak bakal ngampunin orang kayak, nggak boleh ngomong kayak gitu. Hatta memang zahirnya itu udah benar-benar seolah-olah secara logika kita hampir mustahil nih orang taubat. Tapi dia manusia. Apalagi dia aslinya muslim mungkin gitu kan. Maka justru kita doain semoga Allah kasih antum hidayah. Antum harus taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah gitu. Ya, bukan malah justru makin membuat syaitan menang. Kadangkala kita itu membantu syaitan dengan cara membantu syaitan pada ahli maksiat dengan cara kita menutup kesempatan rahmat Allah menyapanya. Dengan kita katakan orang kayak antum mah nggak bakal
nggak bakal taubat. Ini nggak boleh seperti itu. Sekesal-kesalnya kita sama orang, sesakit-sakitnya kita disakitin sama orang, selama dia manusia bukan iblis, selama dia apalagi backgroundnya muslim, sepahit apapun itu, sejelek apapun dia, maka kita harus tanamkan mindset bahwa dia hamba Allah dan dia masih ada kemungkinan taubat. Karena itu lebih tenang, Pak. Itu lebih tenang. Coba ketika Nabi SAW mengadakan hukum rajam pada seseorang yang dihukum rajam, zina, ya. Kemudian ada salah satu sahabat yang mencelaknya, mengutuknya. Nabi SAW kemudian mencegah, boleh. Jangan kamu bantu syaitan dengan hal itu. Ya. Atau ketika beliau mengadakan hukum rajam, kemudian ada salah satu sahabat yang melempar batu kepada ini, terus mungkin kena pala atau kena apanya, darahnya muncat ke pelempar, sahabat pelempar ini. Sahabat ini kemudian mencaci orang ini. Atau perempuan Ghamidiyah yang bertaubat, dan seterusnya dari orang-orang yang sedang menjalani hukuman dari maksiatnya. Maka Rasulullah SAW sampai pernah menyebutkan bahwa taubatnya dia kalau misal dibandingkan, dimizankan dengan taubat penghuni Madinah, lebih berat taubatnya dia. Lihat, ada orang yang punya kasus, ya. Dan sekarang ikhwah sekalian, kalau kita kembalikan ke hadis Nabi SAW yang hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ada seorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Maka di akhirat dibangkitkan ini orang, dan juga orang yang divonis oleh dia. Maka kata Allah Azza wa Jalla, man dzal ladzi yata'alla ala an la aghfir li fulan. Siapa yang bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni fulan, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Aku telah mengampuni orang ini dan aku telah menggugurkan amalanmu. Syuf, lihat di sini seseorang dia padahal tadinya orang yang beribadah, namun dia gugurkan ibadah itu, dan Allah enggak mungkin gugurkan amal kecuali ada sebab, dan sebab itu dari orang itu sendiri, ujub dengan amalnya. Kemudian menutup rahmat Allah Azza wa Jalla pada orang ini. Kemudian juga suudzon pada Allah Ta'ala terhadap orang ini. Dan ada hal yang lebih penting lagi, lebih buruk lagi, yaitu mendahului Allah Ta'ala dalam masalah azab dan rahmat terhadap orang ini. Ini hati-hati. Dan ini, orang ini tadinya apa? Ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Dan satunya lagi temannya yang dia vonis itu orang yang musrif, orang yang banyak dosa. Si ahli ibadah ini sering melihat temannya bermaksiat, melihat, stop, berhenti, taubat, diajak taubat. Besoknya gitu lagi, stop, berhenti, diajak taubat. Sampai orang yang ahli maksiat ini bilang, biarkan saya dengan Rob saya. Apakah kamu diutus untuk menjadi pengawas atas diri saya? Ingat kalimat ini seolah-olah kalimat enggak terima dengan nasihat, tapi maksudnya di sini gini. Ada faedah di sini, kawan. Antum ketika nahi munkar itu tidak harus secara brutal untuk selalu antum, enggak bisa begitu. Nahi munkar individu secara khusus. Enggak setiap antum ketemu dia selalu antum nahi munkarnya, selalu antum nasihatin jangan gini, jangan gitu. Orang juga kadang ahli maksiat juga enggak mau digituin. Yang dia tahu saya memang suka maksiat, saya sering maksiat, tapi saya juga enggak mau diperlakukan seperti ini yang setiap ketemu selalu engkau ngomong seperti itu terus, ngomong gitu lagi. Orang lama-lama juga kesel. Dan bahkan sebagian orang punya karakter, semakin dia sering dilarang, semakin dia tertantang. Jadi dia dikatakan da'ni ma'a rabbi, biarkan saya bersama Allah Azza wa Jalla. Apa engkau diutus untuk mengawas atas diri saya, sehingga setiap ketemu tuh selalu aja kayak gini, selalu kalau orang juga gak suka, dia juga gak suka. Ini bukan berarti dia sombong, bukan.
Sampai dia katakan, biarkan saya dengan Allah Azza wa Jalla. Itu berarti maksudnya apa? Sebenarnya dia ada penyesalan. Dia nggak suka dengan maksiatnya. Cuman please, Allah itu lebih melihat saya daripada engkau. Gitu. Dan udahlah. Saya juga tahu ini maksiat. Sebagian ahli maksiat yang dia kenal Allah Ta'ala, itu sebagiannya berjuang untuk menyelesaikan maksiatnya. Selesai maksiat itu berjuang. Sebagian maksiat butuh perjuangan untuk stop. Dan kita sebagai da'i atau yang pengen amar nahi munkar, pengen menasihati, kadangkala harus memberikan pemakluman dan penjedaan waktu nasihat, sehingga orang ini tidak merasa divonis atau tidak merasa betul-betul dihajar terus-menerus, enggak. Karena itu justru bisa jadi membantu syaitan untuk membuat dia semakin tertantang untuk maksiat berikutnya. Maka ada waktu yang dalam hadis aja, dalam masalah nasihat, Nabi SAW mengatakan sa'ah, sejenak, itu nasihat, sejenak. Gak bisa orang itu terus dinasihatin terus, seharian 10 jam dinasihatin, gak bisa dia. Hatta amar ma'ruf yang nikmat, ini gak bisa 10 jam konsisten nasihat. Nah seperti itu. Maka kemudian si ahli ibadah ini ngerasa dakwahnya ditolak, ngerasa dia itu, ya saya udah ngasih tahu, udah nasihatin, kamu malah kayak gitu. Maka kata ahli ibadah gimana? Demi Allah, Allah tidak akan ampuni kamu. Na'udzubillah min dzalik. Omongan seperti itu seolah-olah ringan, tapi itu besar di sisi Allah Ta'ala sebagai keburukan, karena mendahului takdir, seolah-olah dia memegang peran untuk mentakdirkan fulan yang tidak akan diampuni versi dia. Ya, maksudnya Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga. Subhanallah. Allah tidak akan mengampunimu, berarti kan enggak bakal masuk surga kamu. Lalu suatu ketika ruhnya dicabut dan mereka dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala berfirman seperti yang tadi kita sebutkan di kalimat-kalimat sebelumnya. Maka di sini jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita refleksikan ke media sosial, baik terutama di Facebook, di Instagram dan seterusnya, dan ini banyak akun-akun majhul, buzzer, akun-akun yang memang mereka full gosip. Ada kasus fulan, ada kasus fulanah, ada kasus fulan dan fulanah, itu paling getol untuk disebar, memancing puluhan atau ratusan atau ribuan komentar. Ya, kasus rumah tangga orang, ya, menjadi bahan ghibah. Dan kebanyakan kasus rumah tangga orang itu yang disebar di media sosial, kebanyakan itu dilebih-lebihkan. Fulan tidak pernah mengucapkan, namun media sosial atau akun ini mengucapkannya, nambahin, ini nambahin. Makin runyam urusan, makin besar, melebar masalah. Ya, panjang kali lebar masalah. Semua berkomentar, semua mencaci. Ya, semua mencaci. Itu kadang kalau kita baca, subhanallah. Ini orang-orang banyak, ribuan, Pak. Apa mereka enggak berpikir bahwa kalimat tersebut akan ditanya di hari akhir? Ada kali seseorang berkasus, rumah tangganya berkasus, perceraian ini itu dan seterusnya. Kasus tertutup, dibuka oleh media. Kemudian para buzzer dan orang-orang pegiat media sosial membongkarnya, membahasnya di mana-mana. Boleh jadi ini orang tadi berdosa dengan kasus itu, oke. Tapi boleh jadi gara-gara ghibah, namimah, fitnah, tuduhan palsu, doa keburukan, doa anti rahmat dan seterusnya, boleh jadi malah ini Allah angkat derajat ini yang tadi berkasus. Dan boleh jadi mereka-mereka ini yang akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir tentang kalimat-kalimat mereka. Sebagaimana di dunia keadaan bisa berbalik, di akhirat lebih banyak lagi sesuatu yang surprising, yaitu surprising. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Yaitu di hari nanti banyak mata-mata itu betul-betul terbelalak dan tertunduk saking betapa banyak hal di hari akhir nanti yang tidak pernah disangkakan itu terjadi di hari akhir. Semua orang yang merasa aman di dunia, merasa bahwa dirinya dikasih oleh Allah sebegitunya, dan dengan ujubnya, dengan berbangga, berkomentar sebebas-bebasnya, ternyata di akhirat semua ketertakjuban, semua komentar-komentar itu menjadi beban yang harus dia pikul di pundaknya. Maka sekarang ikhwas sekalian rahimakumullah, overconfidence moral, overconfidence yaitu confidence itu kepercayaan diri, tapi over. Itu tidak hanya pada orang yang mungkin punya tingkah narsis atau apa. Kadang-kadang pada orang yang cukup dengan komentar tentang rumah tangga orang. Itu overconfidence dia dengan rumah tangganya. Iya. Ya, ada kasus rumah tangga orang di media sosial, oh komentar. Ada kasus bulan komentar. Komentarnya itu menjelek-jelekan. Dan di sini ada overconfidence, yaitu ujub terhadap stabilitas rumah tangga yang kalau memang stabil. Maka hati-hati jemaah sekalian rahimakumullah. Ketika kita dalam keadaan sebagai ahli ibadah, ahli ilmu, rumah tangga nyaman, nikmat, enak, atau mungkin ekonomi nyaman dan seterusnya, kadang-kala Allah Ta'ala uji lisan kita dan jemari kita untuk mengomentari orang-orang yang menurut kita seolah-olah di bawah kita. Kemudian kita komentarin kasusnya, kita omongin kemudian kasusnya. Maka ini overconfidence seperti ini kadangkala melahirkan kalimat-kalimat yang berupa doa. Ya, karena kita kecewa, kita kesal sama orang ini atau kita memperburuk citra orang ini, kita doa sesuatu yang di situ menutup pintu rahmat dan seolah-olah kita mendahulukan Allah Ta'ala dalam masalah takdir. Maka di sini harus waspada dalam bermedia sosial. Ini biasa terjadi di generasi milenial. Ya, sekarang kalau generasi atas milenial apa? Atas milenial generasi apa, Pak? Boomer ya. Boomer ya, yang kelahiran sebelum 82. Itu biasanya udah ngetik udah males karena nggak bisa baca ya gitu. Ya, Pak Rosadi gimana Pak Rosadi? Ya begitu ya. Iya. Biasanya udah malas komentar gitu ya. Tapi yang generasi milenial antara 82 sampai 98 merasa sudah bisa menjalani peran ini itu, bahtera rumah tangga, kadang-kadang komentar kasus orang. Ada lagi kemudian sebawahnya Gen Z. Ya. Nah begitu ikhwan. Maka diperhatikan memang tema ini al-iqsam 'ala Allah, yaitu bersumpah atas nama Allah, tapi bisa melebar ke masalah yang memang sekarang ini sangat masif terjadi, terutama kaitannya dengan politik. Ya, kaitannya dengan politik ini yang paling banyak ya. Kita ngomentarin presiden, kita ngomentarin wakilnya, dan seterusnya. Orang nggak tahu apa-apa, dibilang, wah termul nih gitu. Padahal kita nggak punya peternakan, kita nggak pernah diternak siapa-siapa. Emang dikira gitu, orang nggak tahu apa-apa nih. Kita vonis, ente termul ya. Itu kan menjamak banyak dosa itu. Satu, iya Pak. Harus diedit ya, jangan, karena ini udah kaitan politik ya. Sekarang antum vonis fulan. Dulu masalah kecebong, ada masalah ini. Sekarang fulan nggak tahu apa-apa, kita bilang dia termul. Ya. Satu, fulan nggak tahu apa-apa. Hanya karena dia mengucapkan kalimat yang menurut kita ini adalah opposite dari pendapat kita, lawan pendapat kita, termul ente. Itu menjamak banyak dosa itu. Satu, vonis seperti ini. Dia nggak tahu apa-apa, itu dosa, itu fitnah, tuduhan palsu. Kedua, antum menggelar orang dengan gelar seperti itu. Ya. Kan termul, anak aja baru tahu termul itu di kajian Jati Bening itu anda baru tahu termul apaan sih gitu. Oh ternyata itu farming, peternakan ternyata ya.
Nah, terus nama orang diubah-ubah dan seterusnya. Itu semua kan menjamak dosa itu semua. Ya. Hanya cuman karena kita bilang ente tuh jangan termul ente gitu. Dan seterusnya. Subhanallah. Kalimat kecil, kecil. Sekarang banyak, bukan hanya banyak pakai meme kemudian muka diedit, terus bikin video AI. Video AI kita udah pernah bahas di sini, ikhwan. Bikin video AI gimana kita pakai prompt tertentu kemudian makhluk ini makhluk itu dan seterusnya, gorila bikin konten dan seterusnya. Itu kan itu semua itu sekarang mana orang bahas hukumnya? Kita kalau bahas hukum itu di media sosial kita dibully, ikhwan. Seolah-olah ini ilmu syar'i udah asing bagi muslimin. Jangan ilmu syar'i bagi muslimin, ikhwan. Manhaj salaf kadang-kadang asing bagi salafiyin sekarang. Ya, sekarang. Ini butuh ilmu syar'i, butuh ke majelis ilmu lagi jemaah sekalian. Ya begitu mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.